Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan, sungguh baik Engkau bagi setiap kami. Mari pagi ini Engkau berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu, pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, apa yang kita pahami dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kalau Tuhan menyertai, maka hidup kita sudah dipastikan akan selalu sehat, selalu sukses, tanpa masalah? Saudara, apakah seperti itu arti penyertaan Tuhan? Tuhan akan selalu melakukan mukjizat dalam kehidupan kita? Saya rasa tidak, saudara. Yang benar ialah penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan itu hadir beserta dengan kita di saat susah dan senang. Dan penyertaan Tuhan adalah kekuatan buat kita menjalani kehidupan ini. Saudara, kita tahu siapakah Allah itu. Dia Allah yang transenden, Allah yang melampaui segala sesuatu, yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Namun Allah juga Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita, yang menyertai kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, inilah yang dialami orang Israel. Mereka berjalan di padang gurun yang panas ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan dan mereka tidak kedinginan. Namun saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membawa mereka ke tanah Kanaan melewati jalan yang lebih mudah dan lebih cepat, yaitu melewati tanah orang Filistin. Tapi sebaliknya, Tuhan membawa bangsa itu berputar di padang gurun dan menempuh perjalanan yang begitu panjang, 40 tahun. Celakanya saudara, di padang gurun inilah mereka banyak mengalami masalah, kekurangan air, kekurangan makanan, diserang oleh bangsa-bangsa sekitar. Sehingga orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka mengomel, saudara, dengan mengeluarkan kata-kata makian kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Saudara, tetapi Tuhan dengan penuh kesabarannya, Tuhan menyertai akan bangsa Israel. Karena itu di ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, melalui ayat ini ada janji Tuhan bahwa Ia akan menolong dan melepaskan umatnya jikalau mereka mendengarkan suara Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan janjinya, kekuatan dan pertolongan. Karena itu kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah janji Tuhan bahwa Allah setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan hadir dan memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan ini. Saudara, apa yang saudara alami saat ini? Mungkin saudara sedang putus asa karena masalah yang berat. Mungkin saudara berpikir Tuhan diam ketika saudara berdoa. Saudara, ingatlah, Tuhan Yesus, Tuhan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Penyertaannya, saudara, cukup buat kita. Karena penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita dengan berbagai dinamika kehidupan yang ada. Karena itu saudara, jangan kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang marah. Tapi biar kita boleh belajar percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, maka Bapa kita di sorga pasti menjamin, memelihara, mencukupkan kehidupan kita. Saudara, betapa kita bersyukur karena Tuhan bersama dengan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan. Seperti kebenaran-Mu Tuhan yang kami dengar, bahwa Engkau setia. Bahkan ketika kami dicobai mengalami suatu kesulitan, Engkau memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami yakin Tuhan masalah yang kami hadapi pun Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pimpin, sertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah lidah bibir kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tindakan dan perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.